Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Istikhlafuhu li Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengangkat Umar sebagai penggantinya. Walamma dana ajalu Siddiq radhiyallahu anhu wa qad akramahu Allah azza wa jal bil qada ala fitnatil murtaddin wa kasurat al-futuhat al-islamiyah fi ahdihi wasaqallahu ala yadayhi al-khairal katsir lil Islam wal muslimin. Tatkala ajal Abu Bakar sudah dekat dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Abu Bakar dengan menyelesaikan fitnah murtaddin. Dia berhasil menyelesaikan fitnah orang-orang yang murtad. Dan banyak penaklukan di masa Abu Bakar. Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kaum muslimin atau kepada Islam dan kaum muslimin ala yadaihi dengan perantara Abu Bakar. Fa ahassa annahu minal afdali ay yastakhlifa rajulan min ba'dihi yukmilu masiratal islah wa nasrat da'wati wa ya'khud bi aidin nas ila jannati rahman jalla wa ala. Abu Bakar merasa minal afdal, termasuk perkara yang utama, dia mengangkat seseorang sebagai penggantinya, di mana orang itu akan melanjutkan upaya perbaikan, menyebarkan dakwah dan membimbing manusia ila jannati rahman jalla wa ala, menuju surga ar-rahman jalla wa ala. Wala syakka anna ikhtiyar hadzal rajul qabla wafati Siddiq radhiyallahu anhu sayajnubu al-muslimin mihnatal ikhtilaf ala khalifatil qadim. Tidak diragukan lagi bahwasanya pilihan atau memilih khalifah sebelum Abu Bakar wafat, memilih penggantinya sebelum Abu Bakar wafat, itu akan menjauhkan kaum muslimin dari mihnah al-ikhtilaf, dari ujian perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Mungkin Abu Bakar mengambil pelajaran dari peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat mereka berselisih siapa yang berhak menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak terjadi perselisihan yang sama, Abu Bakar mengangkat penggantinya. Walaqad kana Siddiq radhiyallahu anhu yakhsha ayyamut fa yatawarra'u an hadzal mansib man huwa ahaqqun nas bihi li zuhdihi wa wara'ihi. Abu Bakar radhiyallahu anhu khawatir jika dia meninggal, nanti orang yang berhak mendapatkan jabatan ini dia malah menolaknya atau tidak mau menerimanya li zuhdihi wa waraihi, karena
kezuhudannya dan waroknya. Kemudian jabatan ini akan diambil oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Sehingga yang terjadi, ya, dia akan mengabaikan amanah, tidak menunaikan amanah. Ini yang Abu Bakar khawatirkan. Orang yang berhak tidak mau, ya, mengambil jabatan ini, sementara orang yang tidak berhak dia malah mengambil jabatan ini. Dan ini tentunya, ya, bahaya yang sangat besar, dipimpin oleh orang yang tidak amanah. Fara'a As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu la budda min istikhlaf rajulin min ba'dihi. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat dia harus, ya, mengangkat seseorang sebagai penggantinya. Wa bada'a bil fi'li yas'alu as-sahabah an ra'yihim fi Umar radhiyallahu anhu. Maka ia pun mulai melakukannya. Dia bertanya kepada para sahabat tentang Umar radhiyallahu anhu. Gimana pendapat antum semua tentang Umar? Fa ajma'a as-sahabatu ala annahu ahakun nasi bil khilafah. Maka para sahabat sepakat bahwasanya Umar adalah orang yang paling berhak untuk, ya, menjadi khalifah. Hanya saja di sana ada, ya, segelintir orang yang khawatir dengan sikap keras Umar. Ayyaghludhu Umar radhiyallahu anhu ala ra'iyatihi. Mereka khawatir Umar akan berlaku keras terhadap rakyatnya. Karena Umar dikenal orang yang orang yang tegas. Nah, segelintir orang mereka khawatir Umar akan berlaku keras terhadap rakyatnya. Walam yadri hadha as-sahabi al-jalil anna Umar radhiyallahu anhu innama kana yaghludhu ahyanan idza khashiya ay yatajarra'a rajulun ala syakhsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ala khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi segelintir sahabat yang mengkhawatirkan hal ini. Mereka tidak tahu bahwasanya Umar itu, ya, terkadang beliau keras apabila beliau khawatir ada orang yang berani kurang ajar terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pribadi Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya Umar keras terhadap kebatilan. Keras terhadap orang-orang yang lancang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Wa huna ja'a al-qarar al-hasim min as-Siddiq radhiyallahu anhu fada'a Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa qala uktub. Maka Abu Bakar pun yakin untuk memilih Umar. Pada Utsman bin Affan, dia panggil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dia berkata, "Uktub." Tulislah. Wahai Utsman, tulislah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Haza ma ahida Abu Bakrin bin Abi Quhafah fi akhiri ahdihi bid dunya kharijan minha wa inda awwali ahdihi bil akhirah. Ini yang diwasiatkan oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah di akhir hidupnya, kharijan minha, ketika dia hendak keluar meninggalkan dunia, dan awal perjalanan menuju akhirat, haitsu yu'minu al-kafiru wa yukinu al-fajiru wa yusaddiqu al-kazibu. Di mana di sana orang kafir akan beriman, orang fajir akan yakin, dan orang yang berdusta akan percaya.
Inni istakhlaftu alaikum. Sesungguhnya aku mengangkat atas kalian. Summa ghusya alaihi. Kemudian tiba-tiba Abu Bakar pingsan. Ketika dia mengatakan, Inni istakhlaftu alaikum. Sesungguhnya aku mengangkat atas kalian. Tiba-tiba dia pingsan. Fakataba Utsman, maka Utsman menulis, Inni istakhlaftu alaikum Umar bin Khattab. Sesungguhnya aku mengangkat atas kalian Umar bin Khattab. Falamma afaqa Abu Bakrin qala iqra alayya. Ketika Abu Bakar sadar dari pingsannya, dia berkata, bacakanlah untukku. Faqara'a alaihi, maka Utsman pun membacakannya. Fakabbara, dan Abu Bakar pun bertakbir, Allahu Akbar. Abu Bakar berkata, Araka khifta ayyahtalifan nasu in kutilat nafsi fi ghaisati. Aku melihatmu wahai Utsman, engkau khawatir orang-orang akan berselisih jika aku wafat dalam pingsanku. Tadi kan Abu Bakar belum menyebutkan nama. Sesungguhnya aku mengangkat atas kalian. Kemudian dia pingsan. Abu Bakar belum menyebutkan nama. Tapi Utsman sudah menulis, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika Abu Bakar siuman, Abu Bakar coba bacakan lagi. Setelah dibacakan ternyata sudah ada namanya. Sudah ada nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kata Abu Bakar, wahai Utsman, aku melihatmu, engkau khawatir orang-orang akan berselisih kalau aku, ya, meninggal dalam pingsanku. Qala na'am, kata Utsman, ya. Ya, memang beliau khawatir orang-orang akan berselisih jika Abu Bakar mati dalam pingsannya. Maka Abu Bakar berkata, jazakallah khairan anil Islam wa ahlihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepadamu, ya, atas jasamu terhadap Islam dan kaum muslimin. Wa aqarraha Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa amarahu ay yakhruja 'alan nas bil kitab fabaya'uhu liman fihi qad alimu annahu Umar. Kemudian Abu Bakar, ya, menetapkan apa yang sudah ditulis oleh Utsman dan memerintahkan Utsman untuk keluar, ya, menemui orang-orang, ya, dengan surat tersebut, ya, mungkin disuruh dibacakan. Maka orang-orang pun, ya, membaiat Umar. Fabaya'uhu liman fihi qad alimu annahu Umar. Orang-orang yang sudah tahu, oh ternyata Umar yang ditulis namanya, maka mereka pun membaiatnya. Ini kisah pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Jadi Umar langsung ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para jamaah rahimakumullah, ya, wasiat Abu Bakar yang sangat berharga kepada Umar radhiyallahu anhu. An Abdurrahman bin Abdullah bin Sabit qala lamma hadara Abu Bakr as-Siddiq al-maut da'a Umar. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Sabit, ia berkata, tatkala kematian mendatangi Abu Bakar, da'a Umar. Abu Bakar memanggil Umar. Faqala lahu ittaqillah ya Umar. Abu Bakar berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah wahai Umar. Wa'lam anna lillahi amalan bin nahar la yakbaluhu bil lail wa amalan bil lail la yakbaluhu bin nahar. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai amalan di siang hari yang Allah tidak menerimanya di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai amalan di malam hari yang Allah tidak menerimanya di siang hari.
wa annahu la yakbalu nafilatan hatta tuadda faridah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan sunnah hingga amalan wajib dikerjakan. Wa innama sakulat mawazinu man sakulat mawazinuhu yaumal qiyamati bittiba'ihim al-haqqa fid darid dunya wa saqqalahu alaihim. Sesungguhnya timbangan orang-orang akan menjadi berat pada hari kiamat bittiba'ihim al-haqqa, karena mereka mengikuti kebenaran fidari dunia, di dunia. Dan hal itu akan memberatkan timbangan mereka. Jadi yang memberatkan timbangan seorang hamba adalah kebenaran yang diikuti. Kebenaran yang diikutinya ketika dia di dunia. Itulah yang akan memberatkan timbangan seorang hamba. Wa huqqa limizan yudha'u fihi al-haqqu ghadan ayyakuna sakilan. Timbangan yang diletakkan di atasnya kebenaran memang pantas atau layak menjadi berat besok pada hari kiamat. Wa innama khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu yaumal qiyamah bittibaihim al-batil fid dunya wa khaffathu alaihim. Dan sesungguhnya timbangan orang-orang akan menjadi ringan ya pada hari kiamat disebabkan mereka mengikuti kebatilan di dunia. Dan kebatilan itu akan membuat timbangan mereka menjadi ringan. Wa huqqa limizan yudha'u fihi al-batilu ghadan ayyakuna khafifan. Timbangan yang diletakkan di atasnya kebatilan memang pantas atau layak menjadi ringan besok pada hari kiamat. Ini yang menyebabkan timbangan seorang hamba menjadi ringan. Karena dia mengikuti kebatilan. Ketika di dunia, dia mengikuti kebatilan. Sebanyak kebatilan yang dia ikuti, maka akan semakin ringan timbangannya pada hari kiamat. Wa inna Allah ta'ala dzakara ahlal jannati fa dzakarahum bi ahsani a'malihim wa tajawaza an sayyi'ihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan penghuni surga, lalu Allah sebutkan amalan terbaik mereka. Wa tajawaza an sayyi'ihi, dan memaafkan kesalahan mereka. Fa idza dzakartahum fakulta inni akhafu alla alhaqa bihim. Jika engkau menyebut mereka, maka katakanlah aku takut tidak bisa menyusul mereka. Tidak bisa bersama mereka. Kalau kita sebut ahlul jannah, maka kita katakan kita khawatir kita tidak bisa menyusul mereka. Kita tidak bisa berkumpul bersama mereka. Wa inna Allah ta'ala dzakara ahlan nar fa dzakarahum bi aswa a'malihim wa radda alaihim ahsanahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyebutkan penghuni neraka dan Allah sebutkan amalan terburuk mereka dan menolak ya amalan terbaik mereka. Fa idza dzakartahum qulta inni la arju alla akuna ma'a haula. Apabila engkau menyebut mereka, ya, menyebut penghuni neraka, maka katakanlah sesungguhnya aku berharap alla akuna ma'a haula. Semoga aku tidak bersama mereka. Liyakunal abdu ragiban rahiban. Hendaknya seorang hamba ragiban rahiban, berharap dan cemas. Berharap dan cemas. Kita berharap ya bisa bersama ya orang-orang yang masuk surga, dan kita khawatir jangan sampai kita ya dikumpulkan bersama penghuni neraka. Wal iyazu billah. La yatamanna 'ala Allah wa la yaknutu min rahmatillah.
dia tidak berangan-angan ya atas Allah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Fa in anta hafidta wasiyati fala yaku ghaibu ahabba ilaika minal maut wa huwa atik. Jika engkau menjaga wasiatku, maka janganlah yang gaib, yang belum engkau ketahui, lebih engkau cintai daripada kematian, padahal kematian pasti mendatangimu. Wa in anta dhayya'ta wasiyati, jika engkau abaikan wasiatku, maka janganlah yang gaib, yang belum engkau ketahui, lebih engkau benci daripada kematian. Walasta tu'jizuhu, karena engkau tidak akan bisa menolaknya. Ini wasiat Abu Bakar yang sangat berharga yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya, sebagai pengganti Abu Bakar ya. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar memberikan wasiat yang sangat berharga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian afrosun nasi salasatun. Afrosun nasi salasatun. 3 orang yang paling tajam firasatnya. Yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, afrosun nasi salasatun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, orang yang paling tajam firasatnya ada 3 orang. Yang paling tajam firasatnya ada 3 orang. Yang pertama, Abu Bakar hina tafarrasa fi Umar bin Khattab fastakhlafahu. Abu Bakar ketika dia berfirasat terhadap Umar, fastakhlafahu, lalu Abu Bakar mengangkatnya sebagai penggantinya. Ya, coba nanti kita akan ceritakan ya kisah Umar bin Khattab, bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar tidak keliru ketika Abu Bakar memilih Umar. Abu Bakar tidak keliru ketika Abu Bakar berfirasat kepada Umar, maka firasatnya firasat yang tepat, firasat yang jitu. Orang yang paling tajam firasatnya adalah Abu Bakar. Ketika dia berfirasat kepada Umar, kemudian dia mengangkat Umar sebagai penggantinya. Yang kedua, wa sahibatu Musa allati qalat ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Yang kedua, istri Nabi Musa alaihissalam yang pernah berkata, wahai ayahku, pekerjakanlah ia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Ayahnya bertanya, wa ma ra'aiti min quwwatihi, dari mana engkau tahu kekuatannya? Dari mana engkau tahu dia orang yang kuat? Qalat, ya, kata putrinya, jaa ilal bi'ri wa alaihi sohratun. Dia datang ke sumur, sementara di atas sumur itu ada batu yang besar. Batu itu hanya bisa diangkat oleh orang-orang dalam jumlah sekian dan sekian, dan dia bisa mengangkatnya. Jadi Musa alaihissalam ini orang yang kuat. Ada batu yang besar di atas sumur, di mana batu itu hanya bisa diangkat oleh beberapa orang. Nabi Musa alaihissalam mengangkatnya sendirian. Qala wa ma ra'aiti min amanatihi. Ayahnya bertanya, dari mana engkau tahu dia orang yang amanah? Qalat kuntu amsi amamahu faja'alani khalfahu. Ya, kata putrinya, ya, aku berjalan di depannya, namun ia memintaku untuk berjalan di belakangnya. Ya, ini apa? Ciri-ciri orang yang amanah. Ya, jadi kalau misalnya kita jalan, di depan kita ada akhwat, maka hendaknya akhwat itu kita suruh ke belakang, kita yang jalan di depan. Salah satu ciri orang yang amanah. Dan benar ya,
istri Nabi Musa alaihissalam atau perempuan ini benar firasatnya kepada Musa alaihissalam. Yang ketiga, wal aziz hina tafarrasa fi Yusuf. Raja ketika berfirasat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Faqala li imraatihi, lalu dia berkata kepada istrinya, akrimi maswah asa ayyan fa'ana au nattakhidhahu walada. Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi ia akan berguna bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Surat Yusuf ayat 21. Dan benar ya, firasat raja benar, ternyata ya Yusuf alaihissalam ini orang yang luar biasa. Ini 3 orang yang paling tajam firasatnya, di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dia berfirasat kepada Umar, kemudian dia angkat Umar sebagai penggantinya, dan ternyata benar ya, Umar ini ya, pemimpin yang adil. Kita nanti akan ceritakan ya tentang kisah Umar. Mungkin kita masih 1 kali pertemuan lagi tentang Abu Bakar, kemudian selesai sirah Abu Bakar. Pertemuan berikutnya kita akan bahas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sirah Abu Bakar masih tinggal 1 episode lagi. Kemudian setelah itu kita masuk sirah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Abu Bakar dan meridhoi Umar bin Khattab. Allahu a'lam bissawab. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.